Selamat pagi, sahabat Dewantara Muda dimanapun kalian berada. Salam dan bahagia. Salam. Berjumpa lagi bersama acara kami yang sangat luar biasa di podcast Dewantara Muda UST Yogyakarta. Tetapi sebelum kita melangkah ke sana, tentunya saya ingin memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Sarjana Wiyata atau mahasiswa Yogyakarta. Saat sekarang ini sudah memasuki gelombang kedua. Jadi bagi teman-teman Dewantara Muda di luar sana yang kebetulan mungkin belum mendapatkan kampus, silakan saja untuk datang langsung ke kampus kami di Gedung Pusat UST Jalan Batikan UH3 1403 Yogyakarta, atau teman-teman bisa menghubungi kontak person yang berada di bawah ini. Nanti silahkan untuk langsung ditanyakan kepada admin saja. Dan selain itu, saya juga mengajak teman-teman di luar sana untuk tetap menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker dimanapun kalian pergi, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun, untuk bekerja sama memutus penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Nah, sahabat Dewantara Muda dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan akan berbincang-bincang dengan tema yang sangat luar biasa sekali. Untuk tema kita pada hari ini yaitu jembatan berkarir berbagai profesi. Nah, kebetulan untuk narasumber kita pada kesempatan hari ini kita datangkan langsung dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI UST. Beliaunya adalah Ibu Dr. Siti Rohmiati MPD atau lebih dikenal dengan Bunda Ati. Nah, sebelum kita berkenalan secara langsung, di sini saya akan membacakan sedikit atau sekilas mengenai profil beliau, bahwa profil beliau merupakan dosen tetap di program studi PBSI UST sejak tahun 1992. Baru saya lahir, beliaunya sudah berada di UST, itu yang pertama. Lalu yang kedua, beliaunya juga pernah mengelola jurusan yang pada saat itu bernama BPJS yang meliputi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Seni Rupa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2005. Lalu ada juga beliaunya pernah menjadi Kepala Lembaga Pengembangan Sumber Daya atau LPSD di UST Yogyakarta, dan kini beliau menjadi Kepala LP3M. Nah, LP3M itu sendiri adalah Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat UST yang mengurusi penelitian, kemudian KKN mahasiswa, pengabdian dosen, dan publikasi. Dan beliau juga beberapa kali menerima hibah nih ya, menerima hibah penelitian baik dari Kemenristek BRIN ataupun dari hibah secara internal. Lalu kemudian ini banyak sekali loh, luar biasa beliaunya ini ya. Artikelnya di judul internasional bereputasi Seopus ya, jurnal terakreditasi nasional, proceeding internasional dan nasional. Ini luar biasa. Dan untuk yang terakhir ini adalah beliaunya mempunyai beberapa haki hasil karya cipta digital yang telah diunggah di Play Store. Luar biasa. Baru saya sampaikan untuk profilnya saja sudah luar biasa. Daripada teman-teman penasaran seperti apa beliaunya, ingin bertatap muka mungkin secara langsung dengan beliaunya, sudah hadir bersama kami. Mungkin bisa dilepas dulu Ibu untuk maskernya. Iya, baik Kak. Terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Ibu. Boleh saya menyapa Dewantara Muda? Silahkan. Oke, iya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah pantun dulu. Boleh Mas Imam? Boleh sekali. Baik, pantunnya adalah sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Ya, niteni niroke nambai. Cakep. Ngerti, tapi juga harus ngeroso dan harus ngelakoni. Cakep. Nah, Dewantara Muda dan calon Dewantara Muda, ayo masuk ke program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI. Wih, luar biasa sekali. Iya, karena apa Mas Imam? Karena banyak sekali profesi atau karir yang bisa Anda geluti di PBSI. Luar biasa sekali. Nah, satu kata yang menarik Ibu, banyak profesi yang bisa Anda geluti. Nah, tentunya teman-teman nanti akan penasaran Bu. Ini nanti akan menjadi bahan kita untuk obrolan kita hari ini gitu ya Bu ya. Nanti tentunya akan dikupas secara tuntas seperti itu oleh narasumber yang kebetulan sangat luar biasa sekali, masih muda, masih cantik, masih energik. Kita sebagai generasi muda tentunya jangan sampai kalah dengan beliaunya. Nah, Ibu, sebelum kita berbicara mengenai PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UST sendiri ya Bu ya,
sering sekali kita sebagai anggota keluarga atau mungkin teman-teman di luaran sana sering menyebutnya dengan Dewantara Muda. Betul. Nah, saya sendiri sebenarnya masih awam, Bu. Bagaimana sih lahirnya kata Dewantara Muda itu sendiri gitu, Bu? Mungkin di sini Bu Ati bisa memberikan sedikit gambaran kepada kami, Bu, sahabat-sahabat Dewantara Muda gitu, Bu. Oh iya, istilah Dewantara Muda Iya, ya. istilah Dewantara Muda. Saya tidak tahu siapa yang mengawali, tapi yang jelas saya mengawali sekitar tahun 2003-2004. Jadi udah 17 tahun Sekitar ya. 17 tahun, iya, Ibu. Iya, 17 tahun yang lalu saya menggunakan kata itu saat saya masih muda, masih Mam. Kalau sekarang udah tua, jangan mau Iya. semuda itu ya. Jadi saat itu saya memang sejak jadi dosen di sini sejak 92 itu berprofesi juga sebagai MC di setiap kegiatan di UST, baik itu di wisuda-wisuda atau seminar, dan antara lain saat itu FKIP kan ada program Akta 4. Nah, program Akta 4 itu diikuti oleh banyak perguruan tinggi di luar UST. Nah, oleh karena itu apa ya? Akhirnya saya mencetuskan kata Dewantara Muda untuk mereka, biar ketika masuk ke kampus kebangsaan UST itu sedikit ada gambaran, wow, berarti saya adalah penerus ajaran Ki Hajar Dewantara Muda. Gitu ceritanya. Jadi waktu itu saya punya keinginan agar mahasiswa-mahasiswa program Akta 4 khususnya waktu itu ya bisa menginspirasi ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara di kampus Taman Siswa ini gitu. Nah, akhirnya kok banyak ya yang menggunakan istilah Dewantara Muda itu sampai sekarang, bahkan Mas Imam sendiri juga menyapa mereka adalah Dewantara Muda dan calon Dewantara Muda. Makanya begitu. Saya sebagai orang yang awam nih ya, Bu ya, tahunya Dewantara Muda itu ya hanya istilahnya hanya sebagai ucapan-ucapan kita gitu kan. Jangan, iya, ada makna di balik itu saat baik. itu saya ciptakannya. Jadi biar jiwa mereka itu mengimplementasi ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara sebagai Dewantara Muda. Luar Begitu. biasa sekali. Dan sampai saat sekarang ini istilah Dewantara Muda mungkin bisa kita juluki sebagai jargonnya UST gitu ya, Bu ya, sebagai Dewantara Muda gitu kan. Tidak tahu sebelumnya ada apa tidak, tapi yang jelas saya mengucapkannya sejak 2003-2004 lah gitu. Iya, biasanya kalau mungkin di perguruan tinggi lain menyebutnya hanya mahasiswa baru, kalau di tempat kita Dewantara Muda itu betul. lebih kelihatannya lebih eksklusif menurut saya gitu ya, Bu ya. Iya. Baik. Nah, Bu Ati, nanti tentunya di waktu-waktu yang akan datang nanti tentunya saya akan menanyakan berbagai macam pertanyaan ya, Bu, khususnya dari PBSI UST. Mungkin kan teman-teman di luaran sana tentunya calon Dewantara Muda nih, Bu, terkhusus mungkin masih bimbang apa sih yang ada di PBSI itu seperti apa, kira-kira peluang karirnya itu seperti apa. Mungkin mereka juga bertanya, aku kalau masuk di PBSI UST nanti kerjaku bisa nggak ya, aku kerja di sini. Nah, itu nanti ya akan kita bahas, akan kita kupas satu persatu seperti itu ya, Bu ya. Nah, Bu, berbicara masalah PBSI, ini kan tentunya banyak sekali ya, Bu ya. Mungkin ada beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta yang ada program studi PBSI-nya sama ya, Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran awalnya terlebih dahulu mengenai PBSI yang ada di UST, mungkin dari visi atau misinya seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi PBSI itu Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. UST, PBSI-nya khas, punya keunggulan tersendiri. Oleh karena itu PBSI mempunyai visi bahwa program studi PBSI menyiapkan calon sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu menjadi sarjana yang berdasarkan ajaran Taman Siswa. Nah, untuk menjalankan atau mewujudkan visi tersebut, kita mempunyai berbagai misi, ada 5, baik itu di misi pendidikan atau pengajaran, yang kedua adalah di misi penelitian, yang ketiga di misi pengabdian, dan di misi pengembangan pelestarian kebudayaan. Ini yang khas, Mas Imam. Jadi ada pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta ada misi kerjasama. Nah, untuk misi pengembangan kebudayaan dan pelestarian ini memang hanya dimiliki oleh UST. Oleh karenanya, Mas Imam, UST itu tidak tridharma seperti perguruan tinggi yang lain, tetapi catur dharma. Ya, dharma keempat itulah yang diimplementasikan oleh seluruh komponen di UST, termasuk PBSI. Begitu, ya.
Berarti itu secara ibaratnya secara gambarannya saja bahwa visi misi daripada program studi PBSI UST itu tidak lepas daripada ajaran hidup taman siswa. Betul, Yang ya. membedakan bahwa PBSI UST berbeda dengan PBSI dari perguruan tinggi lain seperti itu ya Bu ya. Betul ya. Oke, soalnya kan masih pada bingung ya Bu, kebanyakan orang-orang seperti saya terutama ya Bu ya. Iya. Saya merasa bahwa PBSI mungkinan sama semuanya, tetapi baru kali ini bahwa ada PBSI yang khususnya di PBSI UST yang memberikan ciri dan khas tersendiri gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, nah lalu gini Bu, seperti yang saya bilang tadi ya Bu ya, bahwa mungkin mereka ketika mau ngambil jurusan, katakanlah mau mengambil program studi PBSI, mereka masih takut mungkin berpikiran kira-kira peluang karirnya bagaimana sih? Oh, ya. Kira-kira bagus enggak sih? Nah, itu menurut Ibu sendiri mungkin bisa nanti disangkut pautkan dengan tema kita tadi ya Bu ya. Itu menurut Ibu sendiri bagaimana Ibu? Iya, jadi PBSI itu kan ada 18 dosen, diampu oleh 18 dosen, mereka yang 4 sudah doktor gitu. Ini ada 5 dosen yang mudah-mudahan tahun ini bisa lulus doktornya gitu loh Mas Amin. Imam. Berarti Ya, menambah nanti untuk deretan betul, dokter luar ya, Bu, ya? biasa. Dan ini dosen-dosen yang belum mendaftar juga sudah banyak yang akan mendaftar. Jadi mudah-mudahan PBSI itu nanti bisa semuanya bergelar doktor gitu ya. Nah, Amin. mengapa tadi dikatakan bahwa PBSI itu jembatan karir menuju berbagai profesi Iya, gitu benar ya. sekali. Iya, Bu. Mengapa seperti itu? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah PBSI itu kan menyiapkan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu yang Benar, pertama. Nah, benar. mata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah sebuah mata pelajaran yang ada di setiap jenjang sekolah. Dari SD, SMP, SMA, SMK, MA, semua ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan ada di setiap kelas gitu. Dengan jam mengajar yang banyak kan gitu. Bahkan di perguruan tinggi pun ada mata kuliah bahasa Indonesia. Ini berarti sebuah peluang yang luar biasa untuk calon Dewantara Muda yang mau masuk ke PBSI, juga Dewantara Muda yang sudah kuliah di PBSI UST. Baik. Nah, yang kedua, kami mengemas program studi bahasa Indonesia di UST ini agar peluang itu ditambah keunggulan-keunggulan tertentu. Apa keunggulannya? Yaitu bahasa itu sebenarnya adalah sebuah media yang selalu ada di setiap kehidupan manusia. Mas Imam tadi mengawali dengan bahasa. Nanti kita juga akan mengakhiri dengan bahasa. Iya. Dan setelah itu Mas Imam juga dengan bahasa. Tapi ingat Mas Imam bahwa bahasa itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga bisa dimanfaatkan di media-media yang lain. Untuk itu, mahasiswa yang sudah di PBSI atau calon gitu, kalau misalnya Anda juga punya kompetensi tentang IT, TIK, Iya. itu nanti bisa mengembangkan bahasa Indonesia itu dalam bentuk media pembelajaran berbasis IT, bisa juga bagaimana membuat bahan ajar yang multimedia dan sebagainya. Dan itu ada di dalam mata kuliah di PBSI UST. Jadi ada mata kuliah yang pertama itu ada model inovatif, kemudian yang kedua ada media pembelajaran tapi yang inovatif, bahkan ada tambahan mata kuliah penguat, yaitu bagaimana mahasiswa mau mengembangkan dengan bahan ajar berbasis TIK yaitu multimedia. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mahasiswa yang suka juga nulis. Nah, ini ya. Iya, Suka benar. juga nulis. Kan ada yang nulisnya sastra, tapi ada juga yang nulisnya berita. Kita juga mengantarkan mereka. Jadi bisa juga mereka selain jadi guru bahasa Indonesia tadi, tapi bisa juga mereka menjadi jurnalis. Bisa juga menjadi penulis karya sastra. Kemudian yang ketiga, bahasa itu juga berhubungan dengan masyarakat, ya kan? Iya, benar Berarti sekali. ada kultur yang ada di sana. Nah, itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang senang berhubungan dengan kebudayaan, dengan sastra. Kami juga mengapresiasi mereka. Ada mata kuliah yang mengantarkan mereka untuk menjadi sastrawan, tetapi dalam bidang pendidikan, gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi nih. Kalau ada Dewantara Muda yang betul-betul ingin menggeluti bahasa Indonesia tetapi berdampingan dengan bahasa Inggris,
Kita juga punya program namanya BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Iya, jadi dan teman-teman Dewantara Muda dan calon Dewantara Muda ini ya, saya beritahukan bahwa di negara-negara selain Indonesia, ternyata lebih dari 50 negara loh yang mengadakan istilahnya kursus bahasa Indonesia. Karena apa? Karena mungkin memang Indonesia itu kan terkenal dengan negara yang indah, yang destinasi wisatanya luar biasa gitu. Iya. Sehingga banyak mancanegara yang masuk ke sini. Nah, itu butuh BIPA gitu. Meskipun kita bekerja sama dengan PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, karena di PBI telah dikembangkan BIPA yang begitu luar biasa. Dan ini memang dalam rangka juga MPKM gitu. Itu keunggulannya. Jadi keunggulan yang ketiga Mas ini, karena PBSI UST itu khas berada di naungan taman siswa gitu, dosen-dosen di PBSI itu berkomitmen untuk mengajar dengan berdasarkan ajaran taman siswa, sehingga pendidikan karakter, kemudian berbagai ajaran taman siswa itu diimplementasikan, asah, asih, asuh, kemudian 3N yang tadi saya buatkan pantun ya, iteni, niroke, nambai, itu sebenarnya sudah kita miliki dari Ki Hajar ya, walaupun taksonomi belum ya, kan ada taksonomi belum ya, yang edisi revisi itu kan sekarang menambahkan dengan C yang ke-6 yaitu creativity atau mencipta. Nah, Ki Hajar itu sudah tahun 33 ada yang namanya nambai, berarti kan ajaran Ki Hajar itu sebenarnya sudah sangat futuristik gitu. Berarti banyak sekali sampai saat ini digunakan betul, ini ya, Bu ya. Nah, itulah profil-profil yang diharapkan oleh PBSI. Jadi yang pertama adalah sebagai guru, guru bahasa Indonesia yang tadi peluangnya luar biasa gitu ya. Tapi juga bisa menjadi seorang jurnalis. Kemudian yang ketiga juga bisa menjadi konsultan bidang bahasa dan sastra Indonesia. Karena Pak Mas Imam, yang namanya iklan, poster itu kan juga terkait dengan bahasa. Benar sekali. Dan mahasiswa PBSI itu bagus sekali ketika berkreasi bagaimana agar poster iklan itu menggunakan bahasa yang tidak hanya sekadar edukatif tapi menarik gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu suka dengan bermain kata-kata seperti itu, bisa karir di sini gitu. Jadi karir yang atau profil yang ingin kita ciptakan dari lulusan PBSI UST itu sangat banyak gitu. Nah, jadi begitu tadi ya, sahabat Dewantara Muda. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk mengambil program studi PBSI di UST, tentunya teman-teman jangan beranggapan kalau teman-teman lulus dari UST itu hanya akan menjadi seorang guru. Betul, atau tenaga pendidik. Patahkan ya pengertian itu, karena telah disebutkan oleh Ibu Ati tadi bahwa selain menjadi seorang guru atau dosen, teman-teman juga bisa menjadi jurnalis, ada juga yang menjadi penulis, peneliti, bahkan sampai ke konsultan sekalipun bisa. Iya. Ya, jadi itu sangat luar biasa sekali. Jadi mantapkanlah hati teman-teman semuanya setelah mendengar acara podcast kami hari ini. Nah, sebelum kami lanjutkan, apabila teman-teman di Dewantara Muda yang menyaksikan live podcast pada kesempatan kali ini yang mau komentar, silahkan saja langsung komentar di live chat kami. Nanti satu persatu akan kami jawab ya. Tentunya nanti akan dijawab oleh narasumber yang sangat luar biasa untuk semua pertanyaan yang diajukan kepada kami. Seperti itu Bu Ati ya. Nah, Ibu, saya akan melanjutkan pembicaraan kita hari ini ya. Sudah cukup luar biasa menggebu-gebu ini Bu saya Bu. Jadi ketika saya mengikuti podcast seperti ini, saya tentunya mendapatkan basic tambahan pelajaran atau perkuliahan baru lagi Bu ya. Nah, Ibu, kita berbicara masalah bidang ilmu. Setiap prodi atau setiap jurusan tentunya memiliki bidang ilmunya masing-masing yang dipelajari. Betul. Mungkin Ibu bisa menggambarkan sedikit ya Bu ya mengenai bidang ilmu apa saja sih yang dipelajari di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia itu sendiri. Iya, nama prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Benar. Gitu ya. Nah, bidang ilmu yang digeluti di PBSI itu yang utama itu ada 4. Yang pertama adalah tentang bahasa atau linguistik, kemudian yang kedua adalah tentang sastra, yang ketiga keterampilan berbahasa. Jadi ada bagaimana menjadi seorang penyimak, berbicara, kemudian menulis, itu ya, membaca ya. Kemudian yang keempat adalah
pembelajarannya, artinya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Itulah bidang-bidang yang akan digeluti di PBSI, yang nanti akan diampu oleh dosen-dosen yang memang keahliannya, kompetensinya di setiap bidang itu sesuai dengan kompetensi beliau gitu. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Jadi untuk yang bidang ilmu yang dipelajari itu, jadi kalau teman-teman mengambil PBSI UST tidak hanya sekedar berlatih untuk berbicara bahasa Indonesia, begitu ya Bu ya? Iya. Karena orang awam mungkin berpikiran, kenapa sih harus ngambil bahasa Indonesia karena saya sudah lancar. Padahal di sini telah disebutkan Bu Ati tadi bahwa ada beberapa bidang ilmu yang dipelajari, seperti contohnya adalah bidang linguistik, kemudian bidang sastra ataupun dari bidang pengajaran itu sendiri. Betul, gitu ya Bu ya. iya. Jadi tidak hanya bisa berkata bahasa Indonesia atau berbicara bahasa Indonesia saja, tetapi nanti di sini bukan mungkin sih memang nanti iya. akan dipelajari. Seperti contoh simpelnya mungkin ketika teman-teman berbicara, ya Bu ya, seperti contoh simpelnya itu teman-teman berbicara ketika acara pernikahan ataupun mungkin acara apapun acara itu, mungkin nanti ada beberapa mata kuliah khusus. Iya, jadi tadi itu ya profilnya itu bisa juga menjadi pewara. Jadi berbicara yang dimaksud pada PBS di mata kuliah di PBSI itu bukan bagaimana berbicara apa adanya, tetapi juga mengemas bagaimana retorikanya agar sesuai dengan audiens. Tapi ada satu lagi yang memunculkan aura berbahasa. Luar biasa, jadi, aura berbahasa loh. Jadi tidak hanya sekadar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti yang kita kenal, sekali, Bu. Tetapi juga beraura. Jadi beraura itu artinya seseorang yang berbicara itu harus bisa dengan retorika yang pas sehingga dia akan ketahuan sebenarnya dari kalangan apa, kemudian dia menguasai topik pembicaraannya apa tidak, dan juga harus komunikatif. Jadi tidak hanya baik dan benar, tetapi juga istilah-istilah yang dipakai gitu juga harus menampilkan auranya gitu. Luar biasa. Iya. Berarti gini Bu, saya sebenarnya penasaran. Ini pertanyaan dari saya sendiri Bu. Kira-kira ada persentase berapa persen antara pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan public speaking seseorang? Ya, jadi ada hubungan yang sangat signifikan. Jadi kalau mempelajari bahasa dan sastra secara komprehensif, itu kemampuan dia mengolah idenya ketika menyampaikan kepada audiens, kepada publik, itu sangat luar biasa. Karena kita menyiapkan kepada Dewantara Muda ini di PBSI itu tidak hanya sekadar mengucapkan idenya dengan lancar, tetapi juga bagaimana agar terstruktur dan juga menggunakan diksi yang sesuai dengan audiennya. Jadi mahasiswa juga harus bisa membedakan kapan dia berbicara dengan masyarakat biasa, kapan berbicara di publik tetapi yang audiennya banyak orang-orang akademisi gitu ya. Itu ada diksi yang kita sampaikan kepada Dewantara Muda. Jadi biar aura bahasanya terlihat. Gitu. Jelas sekali loh. Tutur kata atau kata yang saya ucapkan dengan beliau yang beda sekali loh. Sama-sama istilahnya mengucapkan kata beda. Ya, itulah bedanya beliau yang memang berprofesi sebagai tenaga ahli di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan saya yang memang berlatar belakang ekonomi, Ibu. Iya, jadi sangat Nah, ini juga menarik loh karena bidangnya Mas Imam ekonomi. Di bahasa Indonesia di PBSI itu juga diajarkan bagaimana untuk muncul jiwa entrepreneurship-nya, jiwa kewirausahaannya. Jadi tidak hanya sekadar mempelajari bahasa dan sastra Indonesia, tapi bagaimana ilmu yang mereka peroleh di kampus itu bisa bernilai tambah. Sebagai contoh, ada mata kuliah namanya pengembangan bahan ajar cetak, pengembangan bahan ajar multimedia. Nah, outputnya adalah bagaimana agar mahasiswa ini bisa menulis bahan ajar. Selain itu juga ada nama mata kuliah penulisan kreatif sastra. Nah, ini banyak sekali karya cipta mahasiswa kita, gitu ya, mahasiswa PBSI yang luar biasa. Begitu juga ketika
mempelajari model pembelajaran. Ada mata kuliah khusus loh di PBSI itu yang mungkin tidak ada di lain tempat ya. Namanya model pembelajaran inovatif. Jadi memang kita kemas metode-metode yang digunakan oleh Dewantara Muda ini, calon guru ini adalah metode-metode yang inovatif. Oleh karena itu mata kuliahnya langsung aja disebut model pembelajaran inovatif begitu. Nah ini biar ada jiwa entrepreneurship dari teman-teman Dewantara Muda itu untuk tidak hanya belajar bahasa dan sastra Indonesia, tapi bagaimana agar ini bernilai tambah bagi kehidupannya. Jadi klop kalau dengan ekonomi ya. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Jadi PBSI UST itu tidak hanya sekedar memberikan mata kuliah mengenai jurusan yang diambil yaitu PBSI UST, tetapi juga dilengkapi dengan bisa dikatakan mata kuliah untuk kewirausahaan. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi untuk menambah nilai plus untuk sarjana yang dihasilkan daripada PBSI UST. Seperti itu Bu, benar ya? Betul, iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita lanjutkan Ibu ya. Boleh Ibu saya lanjutkan? Iya boleh, silakan. Banyak yang bertanya-tanya Bu, mungkin dari calon sahabat Dewantara Muda ya, calon Dewantara Muda. Kak, saya lulusan dari ekonomi. Kak, saya lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri. Kalau saya mengambil PBSI UST, apakah saya harus dari lulusan SMA? Apakah ya lulusan STM atau SMK bisa? Nah, itu kira-kira seperti apa Ibu? Aduh, tadi udah saya jelaskan ya bahwa PBSI itu lintas ilmu gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu untuk para calon Dewantara Muda yang dari SMA, dari SMK ya, Iya. baik SMK ekonomi, teknik gitu, nggak ada masalah. Kami menerima dari semua SMA, SMK segala program gitu. Oke. Karena kan malah justru ini menjadi nilai tambah seperti tadi saya katakan untuk teman-teman ya dari SMK katakanlah dari teknik gitu ya atau audiovisual, yuk bergabung di PBSI karena kita akan mencoba mendampingi teman-teman mahasiswa ini untuk berkreasi dari kemampuannya atau kompetensinya tadi di bidang IT gitu. Yang ekonomi juga nanti kan berarti jiwa kewirausahaannya akan muncul. Jadi nggak usah ada kekhawatiran, kami menerima dari SMA, SMK segala jurusan. Oke, jadi gitu teman-teman sahabat Dewantara Muda. Ketika teman-teman mungkin dari SMA ataupun SMK ataupun bahkan dari mungkin ya STM dan lain atau yang ingin masuk di jurusan PBSI UST, silahkan saja. Yang penting kuncinya satu Ibu, ada kemauan. Oh iya betul. Ya, benar ya Bu ya? Iya. Ketika teman-teman ada kemauan, insya Allah jalan dilancarkan Iya. gitu ya. Nah, ini selanjutnya ini masalah yang mungkin akan saya tanyakan sangat penting Ibu. Mengenai metode perkuliahan. Oh Nah, iya. rata-rata kan setiap prodi itu mempunyai metode perkuliahan tersendiri. Betul Nah, ya. saya minta untuk kepada Bu Ati ya Bunda Ati untuk menjelaskan bagaimana sih detailnya metode perkuliahan yang ada di PBSI UST itu sendiri Ibu. Iya, untuk yang sekarang ini kan kebetulan kita masih perkuliahan daring ya. Dalam masa pandemi ini kita memang daring gitu, belum blended ya, tetapi masih daring karena memang pandemi Covid masih begitu mencekam gitu ya. Jadi kita masih daring. Nah, namun walaupun pembelajarannya itu berbasis daring, kita di PBSI itu tetap menerapkan prinsip-prinsip ajaran taman siswa dan pendidikan karakter. Itu yang keunggulan kami. Jadi kan ada sementara masyarakat yang mengatakan bahwa sulit sekali untuk menerapkan pendidikan karakter dengan model pembelajaran daring. Benar. Padahal sebenarnya tidak, gitu ya. Sebenarnya bisa saja asalkan kita sebagai dosen, sebagai guru itu berkreasi gitu. Jadi pendidikan karakter sebagai contoh kecil aja gitu ya. Ketika saya mengajar itu saya membuat mahasiswa berkelompok, ada yang berpasangan gitu. Nah, bagaimana caranya agar terjadi sosialisasi antar mahasiswa? Ketika mereka masuk kuliah gitu, saya akan menyapa mereka, apakah teman sekelompok Anda atau pasangan Anda sudah datang? Kalau belum, ayo silahkan hubungi biar datang gitu. Iya, seperti itu. Nah, itu kan pasti akan terjadi sosialisasi di mereka. Begitu juga ketika ujian. Ini kan masa UAS ya. Iya. Saya meminta kepada mereka untuk WA kepada temannya
bagaimana cara menyemangati Anda kepada teman gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh implementasi ketika nanti mereka menjadi guru. Sehingga mampu untuk membangkitkan rasa sosial, tidak egois dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya Ki Hajar juga punya ajaran, namanya adalah Mamayu Hayuning Sariro, Memayu Hayuning Bongso, dan Memayu Hayuning Bawono. Jadi kalau bisa kita tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga kita, tapi juga bangsa dan dunia pada umumnya. Gitu. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, begitu kan? Iya, iya. Itu metode pembelajaran di PBSI. Selain itu juga menerapkan ajaran-ajaran taman siswa. Ada 3N, niteni, niroke, nambai. Mahasiswa disuruh niteni dengan 6 indera. Jadi bagaimana mereka disuruh membaca, kemudian menyimak, kemudian juga melihat, meraba, merasakan, sampai dengan bertanya-tanya. Itu proses niteni gitu ya. Sampai dengan ketika mereka harus nambahi atau berinovasi atau berkreasi. Itu jadi 3N. Kemudian asah, asih, asuh. Nah, Mas Imam, tidak hanya di PBSI tetapi juga di UST umumnya, mahasiswa itu heterogen, baik itu dari segi kemampuan akademiknya maupun dari segi kemampuan ekonominya. Nah, pamong di UST itu Pak Rektor tuh selalu memberikan semangat kepada para dosen, terapkan ajaran taman siswa. Contohnya adalah asah, asih, asuh. Sehingga ketika mengajar ada mahasiswa yang mungkin ketinggalan, mungkin kesulitan, apalagi dalam masa pandemi ini ya. Internet jaringannya begini, mahasiswa bermacam-macam lah problemnya ya. Benar. Kita semangati dengan asih. Jadi kita betul-betul mendampingi mereka gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga memunculkan sikap yang namanya kendel. Bandel loh ya, jangan bandel, beda loh ya. Beda loh bandel sama bandel. Bandel gitu ya, Bu? Bandel. Ya? Iya. Oke. Jadi ada kendel, ada bandel, ada ngandel, dan akhirnya kandel. Jadi kendel itu berani karena benar, kemudian bandel itu tahan banting. Kalau bandel itu nakal itu. Jadi jangan sampai keliru mengucapkannya ya. Kemudian sampai dengan dia menjadi seorang yang kandel gitu. Nah, jadi metode pembelajaran di PBSI menerapkan ajaran taman siswa seperti itu. Itulah keunggulannya PBSI UST gitu. Oke, itu untuk metode perkuliahan tadi ya, Bu? Iya, Ya? betul. Nah, Tapi lalu selain itu juga dosen-dosen PBSI itu juga mengemas menjadi Merdeka Belajar. Wih, apa Kampus itu, Bu? Merdeka. Oh iya, MB MBKM. MBKM. Iya, yang sekarang sedang sedang betul-betul digalakkan oleh Mas Menteri gitu. Oke. Itu kalau tidak salah untuk implementasi sendiri ya Bu ya. Antara MBKM dengan implementasi yang ada di UST itu ada beberapa poin nih Bu. Seperti contohnya ini yang paling awal ya Bu ya. Itu adalah kemerdekaan dulu Bu. Oh iya, jadi itu kan sebenarnya masuk dalam Pancadharma. Benar, Jadi, Pancadharma. Iya, jadi MBKM yang dicanangkan oleh Mas Menteri sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini sesuai banget gitu ya, yaitu tapi nanti UST harus memberikan sentuhan karena memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Ki Hajar Dewantara sendiri itu ada namanya Pancadharma, yaitu ada kemerdekaan, ada kodrat alam, ada kebangsaan, ada kebudayaan dan kemanusiaan gitu ya. Benar. Nah, tadi Mas Imam bertanya tentang kemerdekaan ya. Iya. Sebenarnya istilah Ki Hajar Dewantara itu memerdekakan sang anak. Jadi anak memang dibuat untuk merdeka, sehingga di Taman Siswa itu namanya adalah taman. Mengapa kok istilahnya ada taman indria, taman muda, taman dewasa, taman madya, taman karya? Itu karena memang pengajaran di Taman Siswa dan PBSI juga itu menciptakan suasana yang menyenangkan layaknya sebuah
aman gitu, dan anak-anak boleh merdeka sebebasnya. Tetapi yang di UST, jadi kalau Mas Menteri itu merdeka belajar, kita tambahi merdeka belajar yang dimaui oleh Taman Siswa adalah merdeka belajar yang tertib damai, sehingga salam bahagia gitu. Jadi tidak liberal, tapi harus tertib damai begitu. Luar biasa, itu baru dari Kemerdekaan, ya. salah satu dari Pancadharma tadi ya, Bu, ya. Iya, betul. Terus yang kedua, saya juga tertarik lagi mengenai kodrat alam nih, Bu. Oh iya, kodrat alam ya. Jadi pendidik itu sebenarnya kan layaknya seorang petani ya. Iya. Mas Imam masih tahu ya, petani itu biasanya itu di sawah itu tidak hanya sekadar menanam, tetapi juga menyiangi kalau ada rumput-rumput Iya, gitu ya, benar. memupuknya biar tumbuh subur gitu ya, sehingga Iya. panennya nanti bagus. Iya. Tapi ingat, kodrat alam itu artinya begini, kalau saya menanam jagung, jangan berharap menuai padi. Oke. Tetapi kalau saya menanam jagung, saya akan berusaha untuk menuai jagung yang unggul. Nah, itulah kodrat alam. Jadi jangan sampai menanam jagung kok berharapnya padi gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi oleh karenanya itu jargonnya adalah memerdekakan sang anak dengan tertib damai sehingga tercipta salam bahagia gitu. Oke. Poin 1 sudah. Poin 2 sudah. Iya. Yang ketiga kan panca kan ada 5 ya, Bu. Oh ya? iya, Nah, ini betul. berarti yang ketiga, kebudayaan. Nah, ini dia. Ya. Ini kekhasannya ya. Iya. Mas Menteri juga tahu persis bahwa di Taman Siswa itu sangat mengedepankan kebudayaan. Nah, ini mungkin yang betul-betul ditekankan oleh insan akademik di UST gitu ya. Jadi makanya di UST itu tidak tridharma tetapi catur dharma. Pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan yang keempat adalah pengembangan dan pelestarian kebudayaan. PBSI menangkap itu. Nah, caranya menangkap PBSI itu membuat sebuah kurikulum gitu ya. Kurikulumnya itu memang betul-betul disesuaikan dengan catur dharma tadi. Nah, ada mata kuliah khusus yang memang disiapkan oleh Prodi untuk membimbing, menemani mahasiswa untuk berkembang potensinya di bidang kebudayaan. Jadi mahasiswa bisa mempelajari tentang budaya-budaya daerah di daerahnya masing-masing, kemudian bahasa daerah, karena bahasa daerah itu tidak boleh lenyap, harus dilestarikan gitu ya. Sehingga antara lain kita meskipun program studinya namanya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tetapi kita ada mata kuliah bagaimana perbandingan antara bahasa daerah di mana mahasiswa berada dengan bahasa Indonesia. Sastra juga seperti itu gitu. Ya, Itu mengenai kebudayaan. kebudayaan ya. Setahu saya kebudayaan itu adalah unsur-unsur budaya gitu ya. Ternyata setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi sangat luar biasa pengertian dari Pancadharma, yaitu untuk sub kebudayaan itu sendiri luar biasa ya, Bu. Betul. Ya. Jadi tapi kebudayaan itu bukan juga hanya sekadar seni loh, Baik. tapi bagaimana budaya disiplin, bagaimana budaya toleransi, bagaimana budaya menghargai orang lain dan sebagainya. Jadi itu juga termasuk kebudayaan gitu. Nah, lalu Bu, Ini saya tuh hobi bertanya memang kalau di acara podcast Gak seperti apa-apa, ini saya sepanjang hobi, saya bisa. iya, saya memang hobi bertanya, Bu. Nah, lalu poin yang keempat, ini juga lumayan menarik, Bu, Iya. yaitu adalah kemanusiaan. Oh iya betul, kemanusiaan itu kan berarti bagaimana agar memanusiakan manusia kan gitu ya. Memanusiakan Manusia ya. Nah, PBSI ini mencoba membuat merencanakan kurikulum dalam kerangka MBKM, yaitu MBKM itu kan sebenarnya tujuannya meningkatkan kompetensi dari lulusan prodi tersebut melebihi dari kompetensi reguler. Nah, kita kan menuju pada KKNI level 6 kalau sarjana gitu ya. Nah, PBSI membuat kurikulumnya itu dikemas agar mahasiswa itu ada kemerdekaannya. Selama 3 semester, 1 semester itu mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di program studi lain di UST gitu. Lalu yang 2 semester adalah mahasiswa boleh mengambil mata kuliah tetapi dalam program
tertentu di luar kampus malah. Jadi hidup di luar kampus. Nah, PBSI mencanangkan yang pertama, sebenarnya kan MBKM ada 8 program ya. Nah, kami menekankan pada yang pertama adalah program kampus mengajar, yang istilahnya adalah asistensi di satuan pendidikan. Nah, pada program kampus mengajar ini, mahasiswa bisa di luar kampus, jadi di di sebuah sekolah gitu ya, yang nanti akan koordinasi antara PBSI dengan FKIP gitu dalam melaksanakan, kalau dulu kan ada magang 1, magang 2, magang 3. Ini kalau di lapangan di desa itu namanya adalah pengalaman lapangan persekolahan. Nah, nanti mahasiswa itu akan hidup di sekolah tertentu, tetapi sambil mengambil beberapa mata kuliah yang dikemas oleh prodi agar ada link and match antara apa yang diperoleh di kampus dengan yang ada di satuan pendidikan yang menjadi tempat gitu loh. Jadi misalnya seperti mata kuliah perencanaan pembelajaran, selama ini kan di kampus. Nah, benar. Kenapa tidak harus keluar gitu loh? Karena itu akan jauh lebih bermanfaat bila mahasiswa mempelajari sebuah perencanaan pembelajaran itu tidak hanya di kampus dengan dosennya, tapi juga dengan guru-guru yang nanti menjadi sebuah tempat tempat pekerjaan mereka setelah lulus nanti. Juga mata kuliah model inovatif, selama ini kan di kampus, nah itu ditarik di sana sehingga nanti ada kesesuaian antara apa yang dipelajari di sekolah di kampus dengan yang ada di sekolah. Nah, yang berikutnya adalah ada namanya proyek desa. Itu adalah sebuah program yang berkolaborasi dengan KKN, sehingga PBSI berkolaborasi dengan LP3M, kebetulan saya sendiri yang menjadi kepala LP3M. Kami memang sebenarnya tidak hanya PBSI ya, seluruh prodi di UST itu memang oleh pimpinan itu diarahkan untuk mengambil program MPKM pada proyek desa ini, sehingga KKN tematik yang kami selenggarakan itu selama 6 bulan mereka di sebuah desa gitu untuk menyelesaikan proyek-proyek kemanusiaan yang ada di desa. Tetapi selain KKN, mahasiswa ini juga mengambil mata kuliah yang lain. Nah, bahasa Indonesia itu ada beberapa mata kuliah yang memang match banget kalau bergabung dengan KKN, yaitu ada mata kuliah penelitian, ada penelitian bahasa, ada penelitian sastra. Nah, ini kan kalau misalnya mahasiswa KKN di sebuah tempat sekaligus meneliti bagaimana bahasa yang ada di sana, apa sastra yang ada di sana, jadinya betul-betul betul-betul sesuai dengan ilmunya gitu. Oke. Luar biasa loh, berarti salah satu pelajaran yang diambil yang kemanusiaan ya. Iya, memanusiakan manusia itu kata-kata yang sungguh luar biasa sekali, Bu. Nah, itu tadi adalah wujud implementasi daripada Pancadharma, tapi baru 4. Masih kurang 1, Bu. Iya kan? Nah, yang terakhir ini yang ingin saya tanyakan adalah kebangsaan. Jadi MBKM kesesuaiannya dengan kebangsaan antara lain adalah Mas Menteri itu kan di antara 8 program MBKM ini kan ada pertukaran pelajar. Benar. Nah, pada pertukaran pelajar ini ada pertukaran pelajar Nusantara, ada yang keluar negeri kan gitu ya. Nah, yang pertukaran pelajar Nusantara itu memang ada ketentuan mahasiswa harus bertukar dengan perguruan tinggi tapi yang beda provinsi. Ya, nah ini kan dalam rangka untuk menumbuhkan kebangsaan mahasiswa. Jadi mereka biar mengenal bahwa tidak hanya di Yogyakarta saja, tetapi mungkin di NTT, kemudian mungkin juga di luar Jawa di sana gitu, sehingga wawasan kebangsaan mahasiswa itu jauh lebih baik gitu loh, lebih mengenal gitu. Itu salah satu prinsip kebangsaan yang harus diterapkan dalam MBKM gitu. Begitu juga untuk yang kampus merdeka, kampus mengajar ya. Yang kampus mengajar itu juga mahasiswa mengajarnya di tempat-tempat atau di desa-desa begitu. Pelosok gitu ya. Iya betul. Nah, itu tadi teman-teman, itu tadi baru kita bahas masalah Pancadharma sebagai implementasi dari mahasiswa menuju ke Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, Bu ya. Iya. Itu baru sedikit. Kalau misalkan teman-teman mau menggali lebih banyak mengenai ajaran hidup taman siswa atau ajaran Ki Hajar Dewantara,
mari bergabung bersama kami di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Seperti itu Bu, benar? Iya, betul. Oke, Ya. kita lanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik. Tapi jangan lupa, bagi teman-teman yang mungkin merasa kurang paham dengan apa yang telah disampaikan Bu Ati tadi, silakan saja langsung komentar di live chat. Nanti akan kita bantu untuk menjawab. Seperti itu ya Bu ya? Ya. Nah, berbicara masalah perkuliahan, tentunya calon mahasiswa baru pun bertanya-tanya bagaimana fasilitasnya perkuliahan tersebut, enak apa enggak sih kira-kira, karena mereka taunya hanya gambaran secara umumnya saja Bu, tidak tahu Iya. di dalamnya ya setiap Betul. jurusannya itu seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan sendiri, bagaimana untuk fasilitas perkuliahan khususnya sebagai penunjang akademik di program studi PPS itu sendiri Bu? Iya, insya Allah untuk fasilitas itu lengkap ya. Jadi yang pertama, kalau mahasiswa itu perkuliahannya luring, itu tersedia kelas yang representatif lah ya. Jadi hotspot area, kemudian fasilitas ada LCD dan sebagainya itu komplit lah ya. Jadi itu. Kemudian di samping itu ada juga laboratorium yang lain yang dilengkapi oleh PBSI FKIP UST. Ada laboratorium bahasa, ada juga laboratorium sastra, ada laboratorium micro teaching, ya, itu. Ada lagi namanya laboratorium komputer, ya kan? Kemudian ada lagi ini yang agak menarik khusus di UST FKIP. Ini FKIP artinya tidak hanya oleh PBSI tapi juga program studi yang lain di FKIP. Ada namanya laboratorium kajian anak. Iya, terus ada lagi laboratorium evaluasi. Itu ya. Terus kemudian ada juga dilengkapi dengan kalau di PBSI itu ada satu yang unik, yaitu ada klinik artikel. Klinik Artikel, iya betul. Oke. Gitu. Setahu Jadi- saya kalau klinik itu klinik kesehatan. itu dia. Luar biasa sekali, klinik artikel apa Iya, itu Bu? betul. Jadi kan mahasiswa yang lulus itu sejak tahun 2014 kalau tidak keliru itu wajib mempunyai publikasi ilmiah. Nah, untuk membantu mahasiswa mempublikasikan karyanya, artikelnya, itu ada klinik artikel sehingga mahasiswa bisa mempublikasikan di jurnal. Nah, bagusnya lagi di UST itu sudah ada sekitar 30 lebih loh jurnal yang terwadai di jurnal.ustjogja.ac.id. Nah, 30 jurnal itu 18 diantaranya telah terakreditasi SINTA. Dan semua jurnal di UST itu sudah OJS, ber-OJS atau Open Journal System gitu ya. Dan ada beberapa proceeding. Nah, khusus untuk teman-teman mahasiswa bahasa Indonesia itu PBSI sendiri punya satu jurnal yang luar biasa karena sudah terindeks SINTA 4, yaitu jurnal Caraka. Kemudian juga ada jurnal Wacana Akademika, Sosio Humaniora dan masih banyak lagi gitu. Jadi itulah kegunaan klinik artikel. Jadi kami tidak lepas kok, artinya tetap kalau ada mahasiswa yang ingin konsultasi bisa masuk ke klinik artikel. Luar biasa, klinik artikel Iya. menjadi trending perbincangan kita hari ini loh. Karena ini menurut saya adalah istilah yang baru Bu. Karena gitu kita kan, ya. saya sebagai orang awam kan mendengar kata klinik, Langsung kayak biasanya- sakit gitu ya. Iya, berkaitan dengan kesehatan gitu Iya, kan. Nah, betul. luar biasa menarik sekali. Nah, Iya. teman-teman sebelum bincang-bincang kita lanjutkan, tentunya saya mengingatkan untuk teman-teman semuanya, bagi sahabat Dewantara Muda Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang belum mendapatkan kampus nih, jangan ragu-ragu masuk di UST Yogyakarta. Caranya cukup mudah, teman-teman bisa memantau aplikasi atau media sosial kami ada di PMB UST Jogja, itu untuk Instagram dan Facebooknya, atau bisa mengunjungi website kami di www.ustjogja.ac.id. Dan bagi teman-teman nih, bagi yang sedang menyaksikan ini belum like, belum subscribe, silahkan di subscribe dan di like, karena subscribe itu nggak bayar. Dan silahkan untuk men-share informasi kita hari ini agar teman-teman yang belum menyaksikan kita hari ini mendapatkan informasi tambahan. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Oke, kita lanjutkan Bu. Boleh. Nah, kita lanjutkan, ini berbicara masalah sebenarnya ini lebih kepada pemikiran orang-orang yang beranggapan seperti ini, Bu. Kalau saya kuliah S1, saya nggak akan siap kerja karena saya pasti tidak akan dapat praktek. Oh, Nah, iya. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, khusus untuk PBSI UST, apakah ada program, entah itu disebut magang, entah itu disebut BKL atau apapun itu gitu, Bu, untuk meyakinkan mereka
untuk memutuskan pemikiran mereka gitu loh, Bu, Iya, ya. jadi di PBSI itu perkuliahan itu memang dikemas tidak teoritis. Karena level 6 di KKNI itu adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan. Jadi tidak hanya berhenti pada teori, tapi selalu praktek-praktek gitu. Nah, yang khusus tentang magang yang tadi ditanyakan Mas Imam, dulu memang ada magang 1, 2, 3. Nah, sekarang berubah namanya. Jadi yang magang 1 menjadi pengenalan budaya sekolah. Jadi mahasiswa itu ke sekolah, observasi, wawancara, kemudian analisis dokumen yang ada di sekolah untuk mempelajari bagaimana sih budaya sekolah nanti ketika saya bekerja itu seperti apa. Iya, Itu sampai dipelajari itu. Jadi bagaimana, kan ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Benar. Bagaimana kompetensi personalnya, bagaimana kompetensi sosial, bagaimana kompetensi pedagogik, dan bagaimana kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru itu dilihat di PBS itu. Kemudian setelah mereka mempelajari itu kembali ke kampus, kemudian kita temani mereka untuk micro teaching. Kalau dulu namanya magang 2 gitu ya. Micro teaching itu dengan dosen, kemudian kita ajari bagaimana praktek mengajar. Nah, setelah mereka dewasa, mereka lancar gitu ya, kemudian mereka dilepas lagi ke sekolah, praktek kembali, yaitu yang disebut dengan pengenalan lapangan persekolahan atau dulu namanya PPL gitu ya. Nah, itu betul-betul ke sekolah, full gitu ya di sekolah. Apalagi PBSI kan dalam rangka MBKM punya program namanya Kampus Mengajar. Nah, itu betul-betul nanti teman-teman mahasiswa itu diminta untuk pergi ke sekolah selama 6 bulan, 1 semester, untuk belajar tentang berbagai hal yang di sekolah sampai praktek, membuat medianya seperti apa, membuat mengembangkan medianya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, sampai mengembangkan alat evaluasi pembelajarannya gitu. Jadi ada magangnya. Tapi ada lagi yang khas dari khusus PBSI UST. Selain magang yang dikelola secara umum gitu ya, itu ada lagi mereka juga akan praktek di percetakan-percetakan, kemudian di surat-surat kabar. Karena tadi profil yang kita harapkan dari lulusan PBSI UST adalah ada yang menjadi jurnalis, ada yang menjadi kalau menggeluti media pembelajaran gitu ya, kan bisa saja di perusahaan-perusahaan untuk yang berkecimpung di bidang IT gitu. Jadi prakteknya itu tidak hanya sekadar praktek kependidikan, tapi juga yang khas dengan PBSI tadi. Oke, jawabannya. Jadi pemikiran masyarakat mungkin kalau S1 itu tidak mendapatkan praktek itu hoax ya. Di UST tentunya PBSI selain mendapatkan iya, teori, tentunya akan mendapatkan praktek. Nah, Ibu tadi telah menyinggung bahwa mahasiswa kami tentunya diimbangi dengan praktek, tentunya akan disalurkan di mana. Saya akan meloncat sedikit nih, Bu. Kita langsungkan berarti kita menuju kepada kerjasama. Oh iya. Tentunya PBSI UST menjalin kerjasama yang luar biasa demi keberhasilan akademik tadi, Bu. Ya. Nah, Ibu bisa jelasin nggak, Bu, kerjasama untuk lingkup prodi PBSI itu sendiri itu seperti apa? Iya, sesuai dengan profil, kita kan harus bekerja sama ya dengan pihak luar agar profil PBSI, mahasiswa lulusan PBSI UST itu bisa tercapai. Kita ada kerjasama secara internasional dan juga nasional. Kita bekerja sama dengan UTM Malaysia gitu ya. Kemudian juga karena khas PBSI gitu ya. PBSI itu kan profil harus menjadi guru kan gitu. Nah, untuk itu kita juga bekerja sama dengan berbagai satuan pendidikan untuk tempat magang mahasiswa. Selain juga ke Dinas Pendidikan tentu saja kan gitu. Kemudian karena kita juga ingin profil lulusan PBSI itu ada yang menjadi jurnalis gitu, kita juga bekerja sama dengan beberapa media massa. KR itu jelas ya, kemudian televisi, pertelevisian itu juga kita punya kerjasama. Nah, ada lagi yang khas karena kita itu klinik artikel tadi itu ya, kita juga bekerja sama dengan namanya RJI, Relawan Jurnal Indonesia ya. Jadi jurnal-jurnal itu sehingga menjadi sebuah sebuah sarana untuk mempublikasikan atau mendiseminasikan hasil karya mahasiswa dan juga pamong atau dosen. Selain itu kami juga punya kerjasama, nah ini dengan Forum Artis Yogyakarta. Forum Artis Iya. luar biasa loh. Mengapa begitu? Karena di PBSI itu kan juga profilnya antara lain kalau yang suka dengan teater
gitu kan harus disalurkan ya. Dan Benar. PBSI program studi juga harus memfasilitasi. Nah, fasilitasinya tidak hanya sekadar UKM, jadi unit kegiatan mahasiswa yang secara universitas gitu, tapi PBSI juga punya kerjasama dengan Forum Artis Yogyakarta. Oke, luar biasa itu kerjasamanya aja baru disebutkan sedikit sudah luar biasa. Ya. Nah, gini Bu, berbicara masalah kerjasama, berbicara masalah keunggulan daripada program studi, sering juga kan kami sebagai orang-orang awam, bukan orang awam ya, maksudnya orang-orang di luar UST, banyak sekali menjumpai prestasi-prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Nah, bolehlah Ibu beri gambaran sedikit atau beberapa contoh prestasi mahasiswa dari program studi PBS itu sendiri, Bu? Alumninya dan juga mahasiswanya ya. Boleh, Oke. Alhamdulillah mahasiswa UST itu sekarang luar biasa ya. Jadi banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa kami dan juga alumni. Kalau Mas Imam itu klik nama-nama misalnya PBSI gitu ya, ada mahasiswa kami yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional, tingkat nasional gitu ya. Bahkan misalnya Mas Rizda misalnya gitu ya, itu karyanya udah luar biasa, 100 lebih loh itu. Jadi dia membuat berbagai publikasi karya ilmiah dan juga buku serta novel gitu ya. Jadi banyak sekali novel-novel yang dihasilkan oleh mahasiswa kami. Dan dosen juga ya. Jadi dosen-dosen di PBS itu juga luar biasa ya. Dan beliau itu alumni loh. Iya, jadi misalnya seperti Bu Erma itu menjadi duta bahasa, gitu ya. Iya betul, karena kita kerjasama juga. Oh tadi satu lagi, kerjasama dengan Badan Bahasa dan Balai Bahasa. Badan Bahasa kan yang di Jakarta ya, Balai Bahasa yang di JIY. Jadi kita kerjasama juga. Jadi ada banyak kegiatan yang kita ciptakan, kita laksanakan bersama dengan Balai Bahasa. Nah, ada juga penghargaan-penghargaan dari Balai Bahasa loh kepada mahasiswa maupun alumni kita gitu. Jadi ada banyak ya, tidak hanya sekadar tulisannya dimuat di dalam jurnal, di dalam media massa, baik dalam di Jogja maupun di luar Jogja. Ya banyak sekali. Kemudian ada juga prestasi-prestasi mahasiswa kita yang alumni kita itu jadi pimpinan di perguruan tinggi lain. Iya. Bahkan di PBSI sendiri ada 5 dosen loh, 5 dosen yang alumni dari PBSI UST. Dan dosen muda itu berprestasi gitu ya. Dan juga ada yang di perguruan tinggi lain gitu. Ada yang menjadi pimpinan loh di perguruan tinggi lain. Ada juga yang menjadi ketua program studi PBSI tapi di PTS lain gitu ya. Itu selintas tentang prestasinya. Luar biasa, itu baru selintas loh ini. Iya, baru betul. selintas. Yang Kalau kita bahas mungkin sampai pukul 17 pun nggak akan selesai ya Bu ya. Iya, gitu. Itu. Jadi prestasi di sini itu tidak hanya didapatkan dari mahasiswa aktif, tetapi juga didapatkan dari alumni PBSI itu sendiri. Betul, iya. Seperti apa yang dikatakan Bu Ati tadi bilang bahwa ada 5 dosen yang Iya. merupakan alumni dari S1 PBSI UST itu ya Bu ya. Betul, Dan iya. sekarang mengabdi dan mengajar di UST jurusan Dan berprestasi. berprestasi juga ya Bu. Luar biasa. Bolehlah Bu tepuk tangannya. Oh, iya. Nah, Ini Bu. ini mungkin ya kalau dikatakan terakhir untuk pertanyaan saya sih tidak ya Bu ya. Nah, gini Bu. Seperti sebenarnya ini ada kaitannya dengan apa yang sudah saya tanyakan di awal tadi Bu, tetapi tidak masalah akan saya tanyakan lagi untuk memperjelas. Iya. Nah, kira-kira ketika saya mengambil PBSI UST itu nanti untuk profesi alumni akan menjadi seperti apa dan keunggulan daripada lulusan prodi PBSI UST itu akan seperti apa? Iya. Oke ya. Jadi kalau mau menjadi guru maka guru yang jangan yang biasa, tetapi yang luar biasa. Dan terbukti banyak yang menjadi guru inti ya di sekolah-sekolah itu. Nah, oleh karena itu sebagai akhir dari pembicaraan kita mungkin ya gitu, saya akan mengatakan bahwa untuk teman-teman Dewantara Muda maupun calon Dewantara Muda dan juga lulusan PBSI UST itu tolong utamakan bahasa Indonesia, tapi lestarikan bahasa daerah dan tingkatkan kuasai bahasa asing. Luar
Iya, jadi itu ya, jadi dan yang terakhir ini kalau mau menjadi guru, jadilah guru yang memesona. Nanti akan menjadi topik tersendiri. Guru yang memesona tetapi tetap berbasis TIK, karena bagaimanapun era digital sekarang ini tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Tapi harus tetap berdasarkan ajaran taman siswa, terutama pendidikan budi pekerti. Itu Luar Mas Imam. biasa. Terima kasih banyak Bu Ati, Bunda ya, yang sudah memberikan kita berbagai banyak informasi yang memberikan tambahan pemahaman, tambahan pencerahan bagi saya dan teman-teman Dewantara Muda di luaran sana. Nah, mungkin sebelum saya tutup masih ada tambahan lagi dari Ibu? Saya kira itu. Jadi sekali lagi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, tingkatkan kemampuan bahasa asing. Luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan aja dong teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, demikian tadi pembahasan kita mengenai pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yang pada kesempatan hari ini kebetulan beliau narasumber mengambil tema jembatan berkarir berbagai profesi. Memang benar. Karena apa yang telah diutarakan Ibu Ati tadi semuanya real, ya, tidak ada kamuflase apapun. Ya. Masuk di PBS UST, kalian mau menjadi apa saja bisa. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Ibu Dr. Siti Rohmiyati MPD yang telah berkenan hadir dan memberikan informasi kepada teman-teman Dewantara Muda semuanya. Dan tentunya sebelum saya mengakhiri, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi penerimaan mahasiswa baru kami, khususnya di penerimaan mahasiswa baru UST tahun 2021 nanti akan berakhir pada tanggal 3 September 2021. Adapun teman-teman yang ingin memperoleh informasi penerimaan mahasiswa baru, silakan saja untuk datang langsung di Gedung Pusat UST, Jalan Batikan UH3 1043 Yogyakarta, atau teman-teman dapat mengunjungi sosial media kami seperti Facebook dan Instagram seperti itu. Nanti ditanyakan langsung kepada admin kami, nanti akan kami bantu untuk menjawab teman-teman semuanya. Nah, sekian perjumpaan kita hari ini ya teman-teman ya. Sebelum kami tutup, Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan selamat siang. Tetap Terima kasih. gunakan masker. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Semangat Dewantara Muda. Oke. Iya.